Berpikir dalam kekacauan di kepalanya, pintu lift akan menutup. Tetapi tiba-tiba suara Maya datang dari luar, penuh kesusahan. "Henry, kamu terluka? Mengapa Tuan Mardi begitu kejam?" Pintu elevator yang akan ditutup dibuka, dan Henry serta Maya muncul di luar. Maya melihat, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi secara kebetulan sehingga dia masih bisa bertemu dengan mereka di lift. Henry juga melihat Amelia dalam sekejap. Gadis itu berdiri di dalam. Kelap-kelip cerahnya meliriknya, lalu menjauh tanpa memandangnya lagi. Henry meraih jasnya dengan kuat. Saat ini, Maya sangat senang melihat Amelia, karena dia peka terhadap seluk-beluk antara dua orang itu, dan mereka sepertinya ambruk. "Henry, ayo masuk." Maya mengulurkan tangan dan menarik Henry ke lift. Pintu lift tertutup, dan ada 3 orang di dalamnya. Amelia berdiri diam di sudut di satu sisi, Henry dan Maya di seberangnya. "Henry, aku akan menyeka wajahmu untukmu." Maya mengeluarkan tisu steril dari tasnya, berjinjit, dan mengusap wajah Henry. "Pasti sakit sekali di sini, Henry." Maya memegangi wajah tampan Henry dan meniupnya dengan lembut. Keduanya berdekatan, hampir disatukan. Amelia menggantungkan tubuh langsingnya dan memandangi jari-jari kakinya, mencoba mengabaikan 2 orang yang dekat dengannya. Kepalanya semakin berat, dan seluruh tubuhnya pusing. Pada saat ini, Henry mengulurkan lengannya untuk memegang pinggang ramping Maya, dan menariknya ke dalam pelukannya. "Maya, ayo kita bertunangan dulu." Telinga Amelia berdengung, dia tidak mendengarkan apapun dan menggemakan kata-katanya. Maya menghirup udara dan menatapnya dengan mata berbinar. "Henry, apa kamu serius?" Henry mengangguk. "Sungguh, kamu masih bersekolah. Mari bertunangan dulu. Kami akan menikah ketika kamu sudah lulus." "Maya, apakah kamu bersedia menjadi istriku?" "Ya, tentu saja, Henry. Akhirnya aku menunggu sampai hari ini. Aku sangat bahagia." Maya berjinjit dan mencium pipi tampan Henry. Mata Henry selalu memperhatikan bayangan tipis di sudut. Ketika dia mendengar bahwa dia akan bertunangan, dia tidak menanggapi dan berdiri di sana dengan tenang. Saat ini, lift tiba dan pintu terbuka. Dia memeluk Maya dan berkata, "Maya, aku akan mengantarmu pulang." "Terima kasih, Henry." Maya tersenyum bahagia. Amelia kembali ke rumah Wijaya dan jatuh di tempat tidur begitu dia memasuki ruangan, tidak sadarkan diri. Badrul dan Meriska ketakutan setengah mati, dan mereka segera memanggil dokter itu. Amelia mengalami demam tinggi 42 derajat, dan wajah cantiknya benar-benar merah. "Dokter, kenapa Amelia masih belum bangun? Meskipun dia demam tinggi, dia seharusnya tidak pingsan?" Meriska mencengkeram dokter dengan cemas. Dokter dengan panik menyeka keringat dingin. "Nyonya Wijaya, kali ini demam tinggi sangat hebat sehingga dia pingsan. Ada proses untuk demam tinggi ini, dan dia harus turun perlahan, jadi dia akan segera bangun." Meski dokter berkali-kali berjanji, Badrul dan Meriska sama-sama menahan sedih. Amelia memiliki tubuh darah yang berharga dan tidak pernah sakit sejak dia masih kecil. Kali ini dia demam tinggi 42 derajat. Seluruh tubuh itu sepanas kompor. Pelayan itu memainkan air dingin berulang kali. Meriska begadang sepanjang malam dan menggunakan handuk untuk membantu Amelia menenangkan diri secara fisik. Ini adalah pertama kalinya Badrul melihat Amelia yang pucat dan lemah. Dalam kesan mereka, Amelia selalu pintar, tenang, dan percaya diri, seperti bintang yang cemerlang, tapi sekarang dia terbaring tak bernyawa. Di atas ranjang, ada sedikit kelembutan dari seorang gadis berusia 20 tahun. Badrul menghela nafas, ada apa dengan anak ini? Bagaimana dia bisa tiba-tiba jatuh sakit? Ya, hari ini Andalas berhasil masuk 5 besar. Dan Amelia kita bahkan lebih terkenal sebagai gadis ibu kota. 3 hari kemudian,
Akademi Ilmu Pengetahuan akan memasukkan 5 perguruan tinggi dan universitas terbaik untuk seleksi. Inilah tujuan kedatangan Amelia di ibu kota Makassar. Di peti harta karun kedua yang ditinggalkan oleh wanita muda, mengapa dia tiba-tiba jatuh sakit saat ini? Kita harus percaya Amelia, dia pasti akan menjadi lebih baik pada hari seleksi Akademi Ilmu Pengetahuan. Pelayan itu membuka pintu villa. "Nona, kamu sudah kembali?" "Iya." Sheila masuk dengan kasar. "Di mana kakek saya? Saya ingin bertemu kakek." "Nona, kakek ada di ruang kerja." Pelayan itu menjawab dengan hormat. Sheila dengan cepat naik ke atas dan membuka pintu ruang belajar. "Kakek, Tuan Sunarto sedang mencari buku di dekat rak buku." Perpustakaan besar ini dipenuhi dengan rak buku. Ada banyak buku medis yang padat di mana-mana, banyak di antaranya adalah koleksi langka. Tak seorang pun di seluruh Makassar tidak tahu bahwa Tuan Sunarto terobsesi dengan obat. Sebagai dekan di Akademi Ilmu Pengetahuan, pengejaran keterampilan medisnya telah mencapai tingkat yang gila. Sheila berkata, "Kakek, jangan membaca lagi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, hal yang sangat penting." Dia menatap Sheila dari buku itu. Matanya yang berlumpur memancarkan cahaya yang tajam, tapi dia sangat menyayangi cucunya. "Sheila, apa yang ingin kamu katakan pada kakek?" "Kakek, kamu tahu orang terkenal baru-baru ini muncul di kota Makassar. Dia adalah Amelia." "Apakah Amelia yang mendapat nilai 750 dalam ujian masuk? Saya mendengar bahwa namanya sedikit menggelegar akhir-akhir ini." Sheila mendengus 2 kali karena tidak puas. Bahkan kakek pernah mendengar tentang Amelia, 750 poin nomor 1 dalam ujian. "Apakah sulit untuk mengetahuinya, kakek? Kudengar Akademi Sains akan masuk ke 5 universitas teratas untuk pemilihan bakat dalam 3 hari. Tuan Sunarto mengangguk. "Ya, saya akan melihat Amelia ini secara pribadi." "Kakek, biarkan aku memberitahumu, aku tidak suka Amelia. Jadi kakek tahu itu dengan baik. Jika kakek tidak membantu saya akan menemukan saudara laki-laki saya. Kakakku sangat mencintaiku dan pasti akan membantuku." Sebelum kata-kata Sheila selesai, Pak Sunarto tiba-tiba mengubah wajahnya dan melemparkan buku di tangannya dengan berat ke atas meja. Dia menegur, "Nakal, kakakmu baru saja berlatih retret. Dia telah mencapai momen terobosan paling kritis." "Sheila, aku memperingatkanmu, jangan ganggu saudaramu." Sheila adalah permata di keluarga Sunarto dan sangat dicintai, tapi dia masih sangat takut pada Sunarto. Dia tahu bahwa kakaknya adalah masa depan dan harapan seluruh keluarga Sunarto dan Pak Sunarto sangat menghargai cucu tertua ini. Davin Sunarto telah diberkahi sejak kecil dan yang terbaik. Penggunaan racun oleh Davin telah mencapai titik yang luar biasa. Sekarang setelah dia menerobos, dia tidak akan terkalahkan. "Aku kenal kakek." Melihat bahwa Sheila telah surut, wajah Pak Sunarto sedikit mereda. "Sheila, aku sudah memberitahumu sebelumnya, bahwa keluarga Sunarto hampir mengalami kepunahan lebih dari 20 tahun yang lalu. Fenomena yang sangat misterius muncul di kota Makassar. Seorang wanita yang kuat, kami tidak tahu dari mana asalnya. Dia begitu kuat sehingga dia hampir memusnahkan seluruh keluarga Sunarto. Belakangan, kami mendengar bahwa dia sudah meninggal, tetapi keturunannya belum ditemukan. Bertahun-tahun ini, kakek akan melakukan segalanya. Sheila, kamu adalah permata di keluarga kami. Aku dan kakakmu sama-sama mencintaimu dan membelai kamu. Tetapi kamu harus tahu bahwa keluarga Sunarto memiliki intinya dan tidak dapat menyentuhnya. Aku ingat Amelia, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena kamu tidak menyukainya, saya tidak akan mengizinkannya muncul di rapat pemilihan Akademi Ilmu Pengetahuan dalam 3 hari. Sheila, wanita misterius yang berada di ibu kota Makassar tahun itu,
Pernah mendengar kakeknya membicarakannya sekali, tetapi sekarang dia masih merasa mendebarkan. 3 hari kemudian, itu adalah hari seleksi untuk Akademi Ilmu Pengetahuan. Kakek berjanji bahwa Amelia tidak akan muncul, dan Sheila dengan cepat menunjukkan senyum cerah. Sheila dengan cepat meraih lengan Pak Sunarto dan bertingkah seperti bayi. "Kakek, kamu masih mencintaiku." Rolls-Royce Phantom berhenti di halaman Villa Sanjaya. Henry turun dari mobil, meraih jasnya, dan masuk. Nyonya Mahendra sudah tertidur, dan Henry melihat sosok yang tenang dan kuat di sofa ruang tamu. Itu adalah Krishna, ayahnya ada di sini. Henry melemparkan mantelnya ke sofa. "Mengapa kamu di sini?" "Aku datang untuk menemui nenek, dia sudah tidur." Kata tatapan muram Krishna Mahendra tertuju pada wajah tampan Henry yang memar. "Apa yang terjadi denganmu?" Kali ini, Ibu Wulan berteriak, "Oh, ya Tuhan, kenapa hidungmu biru dan wajah bengkak? Apa kamu bertengkar dengan seseorang?" Ibu Wulan tidak bisa mempercayainya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.